Selamat datang di video kali ini, yang mana kita akan membahas mengenai AI untuk PR. Nah, jadi hari ini aku, Dini Ramadhani, akan membahas dan kita akan bersama-sama menjelajahi bagaimana kecerdasan buatan merevolusi bidang hubungan masyarakat. Pertama, mari kita pahami apa itu humas. Humas atau hubungan masyarakat adalah proses komunikasi strategis yang membangun hubungan yang saling menguntungkan antara organisasi dan publiknya. Ini semua tentang bagaimana mengelola penyebaran informasi dan membangun citra positif untuk sebuah organisasi. Seorang profesional humas memiliki beberapa peran penting, yaitu 1. Community relation atau hubungan dengan komunitas. Community relation adalah upaya humas untuk membangun dan memelihara hubungan yang baik dengan komunitas lokal di mana organisasi beroperasi. Hal ini melibatkan keterlibatan aktif dalam kegiatan komunitas dan mendukung inisiatif lokal. Contohnya seperti mengadakan acara amal atau kegiatan sosial, berpartisipasi dalam proyek perkembangan masyarakat, dan memberikan dukungan kepada organisasi lokal dengan inisiatif masyarakat. Yang kedua ada konseling. Konseling dalam konteks humas adalah memberikan nasihat strategis kepada manajemen organisasi tentang bagaimana menangani komunikasi dan hubungan publik. Konseling ini penting dalam perencanaan dan pelaksanaan strategi komunikasi yang efektif. Contohnya seperti menyusun strategi komunikasi krisis, memberikan panduan dalam menghadapi media, dan membantu dalam perumusan pesan kunci untuk berbagai audiens. Yang ketiga ada development atau fundraising. Fungsi ini melibatkan upaya untuk mengumpulkan dana yang dibutuhkan oleh organisasi, baik melalui sumbangan, sponsor, atau kegiatan penggalangan dana lainnya. Ini sangat penting untuk organisasi nirlaba yang bergantung pada dukungan finansial dari donor dan sponsor. Contohnya adalah mengorganisir gala dinner atau acara penggalangan dana, mengembangkan kampanye penggalangan dana online, atau mencari dan menjalin hubungan dengan sponsor potensial. Yang keempat ada employee atau member relation. Fungsi ini berfokus pada komunikasi internal dan hubungan dengan karyawan atau anggota organisasi. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa mereka merasa dihargai, terlibat, dan termotivasi untuk berkontribusi pada keberhasilan organisasi. Contohnya seperti mengadakan pertemuan dan acara perusahaan, mendistribusikan buletin internal atau update perusahaan, menyediakan saluran komunikasi yang terbuka antara manajemen dan karyawan. Selanjutnya yang kelima ada financial relation. Hubungan keuangan melibatkan komunikasi dengan pemangku kepentingan keuangan seperti pemegang saham, investor, dan analisis keuangan. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa informasi keuangan organisasi disampaikan dengan jelas dan transparan. Contohnya itu mengeluarkan laporan tahunan dan laporan keuangan, lalu menyelenggarakan pertemuan dengan investor, dan yang terakhir menyampaikan informasi keuangan penting melalui siaran pers atau konferensi pers. Selanjutnya, mari kita fokus pada kecerdasan buatan atau artificial intelligence. AI mengacu pada simulasi kecerdasan manusia dalam mesin yang diprogram untuk berpikir seperti manusia dan meniru tindakannya. Sistem ini dapat belajar dari data dengan mengenali pola dan membuat keputusan. Selanjutnya, AI dalam humas. AI memiliki beberapa aplikasi dalam humas, termasuk 1. Simplification of tasks. AI membantu menyederhanakan tugas-tugas kompleks dengan analisis data cepat dan otomatis. Yang kedua ada social listening and monitoring. AI membantu memantau media sosial untuk menangkap tren, percakapan, dan sentimen publik. Yang ketiga, automation of tasks. Banyak tugas rutin seperti penyusunan laporan dan analisis data dapat diotomatisasi dengan AI. Yang keempat, AI for structured data. AI mengolah data terstruktur seperti statistik dan angka-angka untuk memberikan wawasan yang mendalam. Dan yang terakhir, AI for unstructured data. AI juga mampu menganalisis data tidak struktur seperti teks dari artikel, komentar, dan juga ulasan. Dan yang terakhir itu adalah fungsi AI di dalam humas. Jadi beberapa fungsi AI yang penting dalam humas meliputi 1. Data driven PR campaign.
Jadi, menggunakan data untuk merancang kampanye PR yang lebih efektif dan juga tepat sasaran. Yang kedua itu ada automate mundane task, yaitu mengotomatisasi tugas-tugas yang membosankan seperti mengirimkan email dan memantau media. Yang ketiga itu ada sentiment analysis, yaitu menganalisis sentimen publik terhadap merek atau kampanye dengan cepat dan akurat. Dan yang terakhir itu ada krisis manajemen, yaitu menggunakan AI untuk mendeteksi potensi krisis lebih awal dan mengelola respon secara efektif. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya Didi Ramadhani. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat. Bye-bye.